Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sholat duha. Kata duha secara bahasa, secara lughatan adalah nama untuk awal siang atau pagi. Sedangkan sholat duha dalam fikih adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu duha, yaitu mulai matahari terbit seukuran satu tombak, yakni 7 hasta atau 2,5 meter, sampai waktu zawal, yakni saat matahari tergelincir ke arah barat. Hukumnya sunnah muakkadah. Nah, keutamaan sholat duha ini ada banyak, sangat banyak malah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sedekah semua tulang manusia. Diriwayatkan dari Abi Dzarrin, an Abi Dzarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatan fa kullu tasbihatin shadaqatan wa kullu tahmidatin shadaqatan wa kullu tahlilatin shadaqatan wa kullu takbiratin shadaqatan wa amrun bil ma'rufi shadaqatan wa nahyun 'anil munkari shadaqatan wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarku'uhuma minad duha. Rawahul Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada sedekah yang hendaknya dilakukan atas seluruh tulang salah seorang dari kalian. Karena itu setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan 2 rakaat salat duha mencukupi semuanya itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, menjadi sholat kaum awabin, yaitu orang-orang yang pulang atau bertaubat kepada Allah Ta'ala. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafidu ala sholatid duha illa awwabun qala wa hiya sholatul awwabin. Rawahul Hakim wa qala hadha haditsun shahihun ala syarti muslimin. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat duha adalah sholat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Hadis riwayat Al-Hakim, dan ia berkata, ini hadis sahih sesuai syarat Imam Muslim. Kemudian manfaat atau keutamaan yang ketiga, setiap 2 rakaat salat duha mempunyai keutamaan khusus sebagaimana dalam riwayat berikut. An Ismail bin Ubaidillah an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amrin qala laqitu Abu Dzarrin faqultu ya ammu yaqbisni khairan faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani faqala in shallaita duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin wa in shallaitaha arba'an kutibta minal muhsinin wa in shallaitaha sittan kutibta minal qanitin wa in shallaitaha samaniyan kutibta minal faizin wa in shallaitaha ashran lam yuktab laka dzalikal yaum dambun wa in shallaitaha sintai asyrata rak'atan barallahi laka baitan fil jannah. Rawahul Baihaqi. Yang artinya diriwayatkan dari Ismail bin Ubaidillah dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, aku bertemu dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu lalu berkata, wahai paman, beritahukanlah diriku pada suatu kebaikan. Lalu ia menjawab, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Lalu beliau bersabda, bila kamu sholat duha 2 rakaat, maka tidak akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang lalai. Bila kamu sholat duha 4 rakaat, maka kamu akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang berbuat baik. Bila kamu sholat duha 6 rakaat, maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang taat. Bila kamu sholat duha 8 rakaat, maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang beruntung. Bila kamu sholat duha 10 rakaat, maka pada hari itu tidak akan dicatatkan dosa bagimu. Dan bila kamu sholat duha 12 rakaat, maka akan dibangunkan untukmu sebuah rumah di surga. Hadis riwayat
Baihaqi. Ketentuan waktu utama sholat duha sebenarnya adalah mulai matahari terbit seukuran 1 tombak sampai waktu zawal, sebagaimana telah disebutkan. Namun demikian, ada waktu yang lebih utama, yaitu ketika terik matahari terasa panas. Dalam fikih diistilahkan dan rumus setelah melewati seperempat siang, dihitung dari awal subuh, kira-kira mulai sekitar jam 9 pagi. Imam Muslim meriwayatkan an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna minad duha faqala ama laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ati afdalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul awwabina hina tarmadul fisal, rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sungguh ia pernah melihat segolongan orang melakukan sholat duha, lalu ia berkata, tidakkah kalian tahu bahwa sholat dalam waktu ini lebih utama? Sungguh Rasulullah bersabda, sholat kaum awabin atau sholat duha adalah saat kaki anak-anak unta merasakan panasnya bumi karena terik matahari. Hadis riwayat Muslim. Hikmah sholat duha pada waktu utama ini adalah agar setiap seperempat siang tidak kosong dari sholat. Seperempat siang pertama adalah sholat subuh, seperempat siang kedua adalah sholat duha, seperempat siang ketiga adalah sholat duha, dan seperempat siang keempat adalah sholat asar. Dikutip dari Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, Nihayatul Zain fi Irsyadil Muqtadiin. Rakaat dan bacaan surat sholat duha sunnah dilakukan dengan 2 rakaat salam. Batas minimalnya adalah 2 rakaat, sedangkan batas maksimalnya adalah 12 rakaat. Adapun surat yang sunnah dibaca setelah surat Al-Fatihah adalah surat Asy-Syams dan Ad-Duha, atau surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Atau lebih utama digabung, rakaat pertama membaca Asy-Syams dan Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua membaca Ad-Duha dan Al-Ikhlas. Kemudian untuk rakaat berikutnya surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Nah, tata cara, niat, dan doa sholat duha dapat dilaksanakan sebagaimana sholat sunnah lain, yaitu 2 rakaat salam sebagaimana berikut. Niat di dalam hati bersamaan takbiratul ihram. Untuk memantapkan niat, sebelumnya bisa melafalkan niat sholat duha berikut. Bunyinya, usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya melaksanakan gerakan dan bacaan sholat sebagaimana umumnya sampai salam setelah 2 rakaat. Setelah salam atau selesai seluruh sholat, kemudian membaca beberapa doa sebagai berikut. Doa pertama, Allahumma inna duha al-duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Lalu yang kedua, Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu, yang artinya denganmu aku menerjang, denganmu aku berupaya, denganmu aku berjuang. Nah, doa ketiga dibaca sebanyak 40 atau 100 kali. Bunyinya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kutip dari Hasyah I'anatul Talibin juz 1 halaman 255. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.